Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم صيبا نافعا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. Kita lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita tentang Asmaul Husna, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah bahas secara panjang lebar tentang Asma Allah Al-Latif, di mana pada ujung daripada manfaat atau sebelum manfaat beriman kepada asma, bentuk-bentuk kehalusan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, yang terakhir yang ketujuh di sini disebutkan, yaitu apabila seseorang menuruti hawa nafsunya, maka manis maksiat akan dibarengi sesak di dada dan kalut di pikirannya. Dan begitulah setiap maksiat akan dibalut dengan rasa bersalah, agar si hamba tak larut dalam maksiat tetapi segera kembali taubat nasuha. Ya. Dan ini bedanya pelaku maksiat dengan pelaku bid'ah. Juga di sini, kalau pelaku maksiat ya seperti orang mencolong atau mencuri atau mencopet, tidak tenang. Beda dengan pelaku bid'ah, karena dia merasa itu taqarrub kepada Allah, padahal salah, makanya susah dikasih tahu. Ya, bedanya pelaku maksiat dengan pelaku bid'ah. Makanya Imam Ahmad dan Imam Ahlus Sunnah yang lainnya juga menyatakan bahwasanya ya, pelaku maksiat itu lebih mudah diajak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pelaku bid'ah. Ya. Dan juga dalam ya doa yang ya seyogyanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sisipkan di antara sekian banyak doa kita, yaitu Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin.
Di sini saya katakan maka manis maksiat. Jadi yang namanya kemaksiatan itu memang ada manisnya. Kalau tidak manis, ya, mustahil manusia itu terperosok ke dalam maksiat tersebut. Justru manis itu sebagai perangkapnya setan. Makanya Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan yang namanya keimanan itu di hati kami. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi, patrikan di hati kami iman tersebut. Hiasi hati kami dengan iman. Ya. Wa karrih ilaina, dan bencikan ya Allah, karrih ilaina, kekufuran, kefasikan, dan maksiat, wal isyan, dan maksiat. Bencikan ya Allah pada kami, karena tabiat atau hawa nafsu yang ada pada kita itu akan mengajak kepada radha'il atau radhilah atau kerendahan, kepada maksiat tersebut. Fa'alhamaha fujuraha, Allah katakan di ayat ini, Allah dahulukan fujurnya. Kepada manusia itu diilhamkan kefujuran. Apa fujur itu? Ya kemaksiatan. Di antaranya fa'alhamaha fujuraha, baru wa taqwaha. Allah dahulukan kefujuran, baru kemudian ketakwaan. Kalau kita biarkan misalnya anak kecil makan, ngambil pakai tangan kanan apa tangan kiri? Anak kecil, balita, pasti kiri. Ini bukti fujurnya. Makanya kita ajarin yang bagus, tangan bagus mana, tangan kanan mana. Ini salah satu buktinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di sini perlu kecermatan, ya. Kata manis di sini juga banyak penasihat atau ahli hikmah, para penyair, ya, yang memberikan nasihat tafnal ladzata mimman nala sufwataha. Di antaranya berapa banyak, ya, kelezatan itu punah ketika sudah dicapai maksiat itu. Yang tertinggal apanya? Yang tertinggal adalah keruh, ya, atau ganjalan di hati, keruh, kepenatan dalam pikiran yang mengingat dosa-dosa itu tadi. Ya, saat terjatuh ke dalam maksiat itu ada mut'ah, ada manis, ada kelezatan, tapi urusan, ya, hitungan detik atau menit saja. Setelah itu yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan, ya. Dan ini juga bentuk lutfullah ala ibadih, bentuk kelembutan, kehalusan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik. Kemudian poin berikutnya yaitu manfaat beriman kepada asma Allah Al-Latif. Ya. Apa manfaat beriman kepada asma yang satu ini? Yang pertama, bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin mendalam di hati seorang mukmin. Bagaimana tidak, Allah yang menciptakan kita, memelihara kita, dan bersikap lembut kepada kita, tidak langsung menurunkan azabnya. Bahkan hamba yang kafir atau bermaksiat masih saja diberi nafas, diberi makan, diberi minum, ya, fasilitas kehidupan tidak langsung Allah cabut. Hanya karena kekufuran, hanya karena kemaksiatan. Tapi sekali lagi jangan kemudian kita bersandar kepada, ya, berat sebelah kepada kelembutan Allah Subhanahu wa taala saja, lupa akan siksanya yang dahsyat, siksanya yang juga amat perih. Di sini sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, andai, ya, menghukum kita dengan perbuatan kita secara langsung, nyaris tidak akan tersisa di muka bumi ini dari hambanya kecuali sangat sedikit. Yang ada tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala
yumhil wala yuhmil. Allah Subhanahu wa taala memberi tempo, memberi tenggang waktu, ya, untuk kita kemudian berpikir kembali ke jalannya, kembali taubat kepadanya. Akan tetapi la yuhmil, Allah itu tidak terlena ataupun Allah itu tidak lalai akan hambanya sama sekali. Kemudian yang kedua, menenangkan hati, ya, bila memahami asma yang agung ini. Bagaimana kita tidak akan tenang hati kita bila kita berurusan berhadapan dengan Allah Al-Latif yang maha lembut lagi halus. Kemudian yang ketiga, memupuk rasa cinta, harap dan tawakal kepadanya serta rela atas pilihannya, diiringi banyak berdoa, ya. Rela atas pilihannya ini yang juga perlu kita asah, ya. Rela atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita berusaha misalnya dalam pekerjaan, dalam studi, dalam perjodohan, rumah tangga dan sebagainya, ya. Berapa banyak mungkin dari kita, ya, tidak seperti yang kita inginkan. Hal-hal yang disebut keduniawian ini, yang disebutkan barusan, tidak sesuai keinginan atau selera ataupun target kita. Akan tetapi di sini, ketika kita mengenal asma Allah Al-Latif, ya, kita akan rela, ridha dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diiringi banyak berdoa. Banyak berdoa dalam rangka memuji Allah, bukan hanya untuk meminta kepada Allah. Berdoa itu tentunya ada dua macam, doa pujian kepada Allah dan juga doa permintaan. Berdoa kepada Allah dalam rangka memuji atas, ya, berbagai limpahan karunia Allah kepada kita, juga meminta yang terbaik dan yang terbaik untuk selanjutnya dari fase kehidupan kita. Kemudian yang keempat, menyadari akan kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jal yang meliputi segala yang besar dan kecil, yang umum atau global dan yang rinci detail, ya. Dan, ya, kelembutan yang Allah berikan kepada hamba tentunya tak luput dari ilmunya, dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tentunya, ya, dengan ilmunya yang maha luas mengetahui segala titik bengek, ya, perkara-perkara detail dari diri kita sejak kita lahir, bahkan sebelum lahir, ya, sampai dengan kemudian kita kembali kepadanya. Kemudian yang kelima, introspeksi diri seraya memahami asma ini, ya, agar kita juga berusaha berhias diri dengan kelembutan. Kemudian yang keenam, ya, menghiasi diri dengan sifat lembut secara maksimal dalam berinteraksi dengan orang lain, ya, karena Rasulullah SAW sendiri juga menyatakan, ya, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Ya. Kelembutan, ya, tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan kelembutan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya syanah, yaitu sesuatu yang buruk, ya, membuat orang lari darinya ketika kelembutan tidak ada pada sesuatu atau seseorang tersebut. Yang ketujuh, ya, tidak ada tuntunan berzikir dengan asma ini 100 kali ataupun 1000 kali atau lebih usai sholat wajib untuk hajat tertentu, karena kita menemui, ya, beberapa, ya, saudara-saudara kita yang, ya, melakukan zikir menyebut asma ya Latif itu, ya, sesudah salat fardu ataupun salat tertentu dengan tujuan untuk meminta dipenuhi hajat keperluannya. Ini tidak ada tuntunannya dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah menemui orang yang berpikir dengan demikian? Ya, biasanya di surau-surau atau dilanggar di pelosok-pelosok. Baik, jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kita beralih kepada asma Allah berikutnya, yaitu Al-Fattah, Zat yang maha pembuka. Asma Allah ini dengan lafal Al-Fattah ini disebutkan satu kali dalam Al-Quran pada surah Saba ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Ya. Kemudian juga satu kali lagi asma ini tapi dalam bentuk jamak disebutkan oleh Allah pada surah Al-A'raf ayat 89. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini doanya Nabi siapa? Doanya Nabi, siapa yang bisa menjawab? Tiket haji. Ya. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika beliau sudah angkat tangan menghadapi kaumnya hampir 1000 tahun berdakwah, maka beliau memohon kepada Allah. Ini bentuk atau makna daripada fatah di sini bukan hanya membuka. Makna fatah itu ada 3, nanti akan dijelaskan. Dan di antara dalilnya adalah doa Nabi Nuh ini, ya Allah, yang berarti adalah putuskan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabb kami, putuskanlah antara kami dengan kaum kami dengan putusan yang hak, sedang Engkau adalah sebaik-baik pemutus perkara. Wa anta khairul fatihin, bukan pembuka perkara diartikannya, tapi pemutus di sini. Baik. Jadi makna Al-Fattah itu ada 3. Di sini Al-Fattah diartikan sebagai Sang Maha Pembuka kebaikan, pemberi keputusan dan solusi. Ini 2. Kemudian Al-Fattah juga disebutkan atau bentuk, asal bentuk katanya dari wazan fa'al, fataha yaftahu, fattah lawan dari kata menutup. Di sini ada 2, kurang 1, nantinya ditambahkan. Yang pertama tentunya yaitu Al-Fattah alladzi yaftahu abwabar rizq war rahmah li'ibadihi ajma'in. Zat yang membuka pintu-pintu rizki dan rahmat untuk hambanya seluruhnya, mukminnya, kafirnya sama. Wa yaftahul munghaliq alaihim min umurihim wa asbabihim, juga yang membuka jalan-jalan keluar atau solusi serta sebab-sebab pengantarnya. Ini makna Al-Fattah. Sebagaimana bukti dari makna ayat ini adalah pada surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan kepada mereka berkah-berkah, bukan barakatan tapi barakatin, bentuk jamak, keberkahan-keberkahan. Dan nakirah di sini sifatnya nakirah atau umum, yaitu
keberkahan-keberkahan yang ada di langit dan di bumi, tidak terlintas oleh pikiran, tidak ada dalam hitung-hitungan keberkahan. Itu bentuk makna dari bentuk barakat. Andai mereka law annahum imtathalu li amrina la wara'u qadrana fis sirri wal alaniyah lakana min jazaa'i dzalika ay yuftaha lahum min rahmatihi wa ay yunazzila 'alaihim min faydhi rizqihi. Ya. Makna dari ayat ini, andai mereka mengerjakan perintah-perintah kami dan memperhatikan dan menghargai Allah sebenar-benarnya dalam kesendirian ataupun di saat tersembunyi ataupun terang-terangan, tentu balasannya Allah akan bukakan untuk mereka rahmatnya, dan Allah turunkan rizki yang melimpah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, pada akhir ayat. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, lalu kami mengambil keputusan dan membalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat, sesuai dengan pekerjaan mereka. Juga pada surah Fatir menjelaskan makna Al-Fattah di sini, ma yaftahillahu lin-nasi fala mumsika min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ya. Apa yang Allah bukakan bagi manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menahannya. Dan sebaliknya, apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa membukanya. Ya. Sesudah Allah, maka Allah adalah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini Allah mengabarkan apa yang Dia kehendaki, itu yang bakal terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak bakal terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan, tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Dari ayat ini, ya. Ketika Allah membukakan hujan, alhamdulillah kita baru hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Tidak ada yang bisa mengalihkan hujan itu. Ketika juga Allah menahan yang namanya hujan sampai istisqa pun juga tidak langsung Allah jawab. Itu bentuk Fattah. Makna yang kedua dari asma al-Fattah, alladzi yaftah abwabal imtihan wal bala lil mu'minin as-sadiqin. Allah sebagai zat pembuka pintu-pintu ujian dan bala. Ini yang berat. Pintu-pintu ujian dan bala bagi hambanya yang mukmin lagi shadiqin. Jujur, benar sikapnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah uji di sini. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah katakan fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Al-An'am ayat 44. Dan ketika mereka lupa akan peringatan-peringatan Allah, maka kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Dilos malah, melanggar perintah Allah, Allah kasih malah, Allah luluh. Allah kasih melimpah. Tapi nanti ketika mereka sudah terlena dengan nikmat-nikmat itu, Allah ambil seketika yang mengejutkan, dengan waktu yang Allah kehendaki, kapanpun itu dan dimanapun, sebagai baghtah, sebagai tindakan
ya yang tiba-tiba, yang akan membuat tersentak, membuat ya semuanya kalang kabut. Ini adalah uqubah, ini adalah hukuman ya bagi orang-orang yang ya lalai akan peringatan-peringatan Allah ataupun juga tidak mengindahkan teguran-teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau sudah ditimpa kemudian kebingungan, hairun taihun, ya kebingungan, ya tidak bisa berpikir dan seterusnya. Bisanya hanya kok bisa. Ketika diberi teguran atau peringatan ataupun ya contoh terhadap umat yang lain, tidak bisa mengambil contoh, tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil ibrah. Ya, makanya dikatakan dalam pepatah Arab, as-sa'id man wu'idha bi ghairihi. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang paling bahagia itu ya yang bisa mengambil pelajaran dari sekitarnya, dari umat yang lain. Umat Nabi Nuh dibeginikan karena begini, jangan dikerjakan. Umat Nabi Lut dibeginikan karena begini, jangan LGBT. Ini begitu. Itu namanya kita orang yang bahagia, bisa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Tapi kalau melakukan kesalahan yang sama, ini bukan hanya buta mata panca indera, tapi juga buta mata hati namanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian makna yang ketiga daripada Al-Fattah, alladzi yahkumu bainal ibad fima hum fihi yakhtalifun, yaitu zat yang memutuskan perkara di antara para hamba terhadap apa yang mereka perselisihkan, apa yang mereka perebutkan, apa yang mereka juga ya pertentangkan, apa yang mereka juga ya sampai terjadi perang dengannya. Dan dalilnya tentunya adalah ayat tadi di mana ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui lisan Nuh alaihissalam, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-A'raf 89. Dan dalam doa istiftah juga yang khusus untuk qiyamul lail atau salat malam disebutkan di sini, Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Di sini juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan jalan yang lurus. Kemudian dari tiga makna Al-Fattah di sini kita ketahui bahwasanya Al-Fattah sifatu jamalin wa jalalin. Bahwasanya Al-Fattah adalah sifat keindahan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya, rezekinya bagi hamba-hamba yang taat. Sebagaimana juga Allah membukakan pintu-pintu bala, ujian bagi mereka. Juga Allah membukakan pintu kebinasaan bagi orang-orang yang kafir. Begitu pula yaftahu qulubal mu'minina wa uyunu basairihim liyubsirul haqqa. Begitu pula Allah yang membuka pintu-pintu hati kaum mukminin dan ya, mata basirah mereka agar melihat kebenaran.
fa idza daqat 'alaika at-turuq wa daqat 'alaika al-ard bima rahubat falja ila rabbikal fattah yaftah laka kulla asir wa yuyassir laka amrak. Dan apabila sudah kita mentok, ketemu jalan buntu dalam urusan perkara kita, maka ya kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilja ilallah, ya, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Al-Fattah, sehingga Allah akan membukakan kepada kita apa yang sulit dan memudahkan kepada kita urusan kita. Ya. Dan ada dua minimal, ya, dari banyak perkara yang akan membantu kita terbuka urusan-urusan kita dengan Asma Al-Fattah ini. Amalan tentunya yang pertama adalah salat, ya. Sebagaimana banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditimpa kesusahan, ya, terhimpit oleh suatu kesedihan perkara, laja'a ilas salah. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu faza'a ilas salah dalam riwayat yang lain. Beliau kemudian salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau juga nyatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, ya, mari kita mencari rehat, ya, istirahat atau refreshing dengan salat. Subhanallah. Ya. Sedangkan kita, ya, mudah-mudahan juga demikian, ya, menjadikan salat sebagai, ya, qurratu ain, sebagai penyejuk mata kita, juga sebagai bukan hanya rutinitas tapi juga ibadah yang penuh arti, ibadah yang penuh rasa. Kemudian yang kedua juga sebagai upaya kita meraih kemudahan dari Allah sebagai Al-Fattah juga adalah ridho kedua orang tua kita. Jangan lupa ridho kedua orang tua kita, karena, ya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua kita, dan murkanya juga pada murka keduanya. Tidak ada orang yang sukses, kalau kita selidiki orang yang sukses itu, kecuali di antara rahasianya adalah baktinya kepada kedua orang tuanya. Ini sesuatu yang niscaya, sesuatu yang hampir bisa dipastikan, ya, yang bahkan bisa dipastikan, ya. Dan kita lihat, ya, bukti-buktinya, ya, nyatanya, faktanya di orang-orang dekat kita ataupun juga di, ya, sekitar kita. Bagaimana, ya, mereka dengan kekurangan agamanya pun, ya, dengan berbagai kusur fiddin, dengan berbagai kekurangan pada agamanya, ya, dengan sedikit kejahilannya, dengan sedikit keawamannya, tapi ketika punya amalan bakti kepada orang tuanya, maka itu menjadi jalan suksesnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada buku kecil kita. Di sini Al-Fattah merupakan salah satu di antara asma-asma Allah yang artinya sang pembuka pintu-pintu rezeki dan rahmat bagi para hambanya. Dia membuka yang tertutup bagi mereka dari urusan-urusan mereka dan sebab-sebabnya. Dialah yang membukakan hati dan mata hati mereka, yaitu para hambanya, agar melihat kebenaran. Al-Fattah juga berarti maha baik dan maha dermawan. Oleh karena itu kita dapati orang-orang, ya, kuno, kalau boleh dikatakan demikian, orang tua kita, nenek kakek kita, ketika pagi, ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, itu menjadi zikirnya. Itu menjadi zikirnya ketika membuka hari sambil membuka pintu setelah pulang dari
sholat berjamaah misalnya di masjid, membangunkan keluarganya kalau yang belum bangun, ya, membuka hari dengan zikir yang demikian, ya. Karena ketika hamba, ya, tertutup di depannya pintu pekerjaan, pintu apalagi studi, ya, pintu kampus kuliah, pintu calon mertua juga barangkali, minta kepada Allah agar dibukakan dengan Al-Fattah, ya. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, juga di sini ya, keterangan tambahan bahwasanya Allah sebagai Al-Fattah, yaitu zat pemutus perkara di antara hamba. Maka keputusan Allah di sini terbagi menjadi dua pada halaman berikutnya. Karena Allah sebagai Al-Fattah, yaitu pemutus perkara hamba, maka perkara yang Allah putuskan dari hamba itu ada dua bagian besar. Yang pertama adalah keputusan dengan hukum agama, yaitu syariatnya, melalui lisan para rasulnya, ya. Allah memberikan apa yang dibutuhkan oleh mukallaf, yaitu hamba-hambanya, hingga mereka tegak di atas jalan yang lurus, berupa hidayah, berupa kitab suci, berupa rasul, berupa petunjuk. Allah lah pemberi keputusan di antara para nabi dan penentangnya, ya. Ketika Nabi Musa mentok dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Allah turunkan keputusannya, ya, bahwa Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Ketika Nabi juga terdesak dalam dakwahnya di Mekah, Allah perintahkan untuk hijrah. Allah putuskan untuk hijrah bagi nabinya. Juga pemutus antara wali-walinya dengan musuhnya, dengan memuliakan dan menyelamatkan para nabinya dan pengikutnya, serta menghinakan dan menghukum musuh mereka, ya. Dan ya, tentunya sejarah para nabi syarat dengan ibrah yang demikian ini. Allah lah pemberi keputusan bagi semua makhluk pada hari kiamat juga. Arti daripada Al-Fatah juga adalah bahwasanya Allah pemberi keputusan pada hari kiamat, di mana setiap individu diberi balasan atas amalnya, mukminnya maupun kafirnya, mukminnya maupun kafirnya, dengan keadilannya ataupun rahmatnya, atau lebih ininya lagi, dengan rahmatnya yang pertama atau dengan adilnya. Dengan rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan hambanya yang mukmin ke surga, mengampuni dosa-dosa mereka yang kurang amalannya, ya, dan seterusnya, yang ringan timbangan kebaikannya dan sebagainya. Itu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mereka bisa dimasukkan surga. Dengan keadilannya Allah putuskan, ya, bagi hambanya yang kafir, karena Allah tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Kemudian yang kedua, keputusan dengan hukum takdirnya, bahwasanya, ya, apa-apa yang dituliskan terhadap hambanya berupa kebaikan atau keburukan, manfaat atau mudarat, pemberian atau pelarangan, keputusannya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai takdir darinya. Allah pemberi keputusan, maha mengetahui tentunya. Dia buka simpanan karunia kedermawanannya dan kemurahannya terhadap para hambanya yang taat, dan dia menimpakan azab kepada semua musuhnya. Ini semua adalah dengan karunia dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, adapun dampak positif dari
iman terhadap asma Allah Al-Fattah di sini. Manfaat beriman kepada asma Allah Al-Fattah. Yang pertama, memahami dan meyakini bahwa segala solusi terbaik untuk problematika hidup kala menemui jalan buntu berada di tangan Al-Fattah Jalla Jalaluh, yaitu di tangan Allah Al-Fattah. Kemudian yang kedua, mencintai asma Al-Fattah karena di tangannya lah seluruh kunci kebaikan, ilmu, petunjuk, rizki, dan kunci perbendaharaan lainnya. Kemudian yang ketiga, muncul rasa takut kepada Al-Fattah selaku pemberi keputusan pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sehingga kita mampu mengendalikan diri agar tidak menzalimi siapapun dari hambanya, ya, karena Allah yang akan memutuskan, ya, perkara diantara hambanya kelak sebagai seadil-adilnya hakim. Kemudian yang keempat, ya, tumbuh keberanian dan hilangnya rasa takut dan putus asa di hati orang-orang yang beriman, karena mereka meyakini hanya Allah pemilik kunci kemenangan untuk kaum muslimin atau orang-orang kafir. Ya. Di sini tentunya mengingatkan kita dengan misalnya saudara-saudara kita yang ada dalam, ya, al-mustad'afin, dalam ketidakberdayaan ataupun dalam intimidasi dan sebagainya, seperti di Palestina ataupun, ya, di Suriah ataupun di negeri-negeri lainnya, di mana kaum muslimin Ahlus Sunnah mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka yang mengalaminya, kita saja yang mendapatkan share video-videonya, ada mungkin di hati kita pesimis, ya, kecil hati, ciut nyali kita ketika menghadapi mungkin persenjataan orang-orang kafir demikian canggihnya dan sebagainya. Subhanallah, dari dulu ketahuilah, dari sejak perang Badar sampai peperangan kaum muslimin yang modern pun, semuanya kalau ukuran dengan yang materi, persiapan, modal, kita selalu tidak ada apa-apanya dibanding persiapan musuh. Akan tetapi, ya, juga selain mempelajari sejarah yang demikian, juga keimanan kita akan menumbuhkan. Juga dengan mengkaji asmanya, asma Allah ini, termasuk Al-Fattah ini, akan menumbuhkan keberanian di hati kita, ya, semangat. Kemudian juga hilangnya rasa takut dan putus asa, karena itu bagian dari ujiannya. Apakah Allah tidak melihat hambanya yang taat, hambanya yang berdoa di negeri yang sedang diuji seperti itu, atau kita juga yang ikut mendoakan mereka? Allah melihat, Allah mendengar doa kita, ya. Dan Allah Maha tahu kapan diijabahnya, itu loh. Dan Allah Maha tahu kapan pasnya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala wujudkan dan kabulkan doa-doa kita kaum muslimin. Kemudian yang kelima, tawassul atau minta pertolongan padanya dengan asma ini dalam doa kita sesuai dengan yang disyariatkan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, ketika di pagi hari misalnya kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan asma ini, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, misalnya iftah alaina abwaaba rizqik, iftah alaina abwaaba ilmik, iftah alaina, ya, abwaaba rahmatik, dan seterusnya. Ya, kita memohon kepada Allah untuk dibukakan segala pintu kebaikan, abwaabal khair kullah, ya, abwaabal khair kullih, ya.
Kita memohon pada Allah agar dibukakan pintu-pintu kebaikan segalanya, segala kebaikan. Ya. Kemudian juga yang keenam atau yang terakhir, menjauhi berbagai kesyirikan yang biasa dilakukan oleh kelompok menyimpang atau sesat seperti Syiah dan para di sini ahli sufi yang berseru kala terjepit, ya Ali, ya Husain, misalnya ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Alhamdulillah kita tidak mendengar atau jarang-jarang mendengar yang demikian. Tapi di beberapa belahan negeri kaum muslimin ini sesuatu yang lumrah. Ya, yang paling lucu mungkin yang mutakhir, penemuan mutakhir di kalangan Syiah itu bahwasanya mereka menerima telepon dari Husain bin Ali katanya. Nah, sesuatu yang menggelikan dan juga ya miris sebenarnya, membuat kita tertawa dan juga membuat kita seperti menangis. Ya, sampai seperti segitukah hilangnya akal sehat mereka. Ya. Sayyidina Husain menelpon dari dalam kuburnya, berapa nomornya? Ini mungkin penemuan mutakhir di antara penemuan mutakhir mereka. Makanya mereka menyeru ya Ali ya Husain, ya. Dan ini adalah bentuk kesyirikan akbar, syirik akbar sudah tingkatannya, waliyadzubillah. Ya, na'udzubillahi minasyirik, ya. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.